Shalom Aleichem Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas sebuah tema ya dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya, mengedukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Begini judulnya, cara membedakan nabi dan rasul yang asli dan yang palsu. Cara membedakan nabi dan rasul yang asli dan yang palsu. Kalau membedakan madu asli sama madu palsu gimana? Cara bedainnya. Madunya bawa ke rumah. Kalau istrinya marah-marah berarti itu madu asli. Ya. Ya Anda tahulah ya. Cara membedakan jam asli sama jam palsu, misalnya merek yang terkenal gitu ya. Misalnya Molek gitu ya, jam merek Molek gitu. Molek itu jam merek terkenal. Bagaimana cara membedakan jam merek Molek yang asli dan yang palsu? Bahkan banyak sekali ya tiruan-tiruan. Biasanya barang tiruan itu gimana? Biasanya barang tiruan itu dikoar-koarkan, dipromosikan lebih hebat dari yang asli. Ya biasa begitu ya. Anda lihat aja yang KW itu selalu dipromosikan ini hebat, melebihi yang asli ya, itu ya. Yang paling banyak KW itu onderdil mobil, wis itu KW semua itu. Ya, KW itu bekas direvisi, dicat ulang gitu, dibungkus ulang, dikemas ulang. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, kembali ke topik bagaimana cara membedakan ya nabi dan rasul yang asli dan yang palsu. Ini edukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Saya hanya memakai ayat Alkitab. Jadi toleransi ya, dalam Bingkai toleransi ya. Oke, kita contoh ya. Kita harus definisi dulu nabi itu apa sih? Ya. Nabi itu orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pernyataan Allah atau firman Allah. Ada nabi-nabi di Perjanjian Lama, ada nabi di Perjanjian Baru. Ya, nabi itu menyampaikan pernyataan Allah. Kita bicara Perjanjian Lama dulu ya. Yesus berkata, "Aku telah mengutus nabi-nabi." Jadi semua nabi Perjanjian Lama itu diutus oleh Yesus. Gimana logikanya, Pak? Kan Yesusnya belum lahir. Nah ini dia, jungkir balik salto. Para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, mu'alaf kaleng-kaleng. Dipikirnya Yesus itu baru lahir ya, waktu lahir itu baru ada Yesus. Sebelum itu nggak ada Yesus. Jadi Matius 23 ayat 34 jelas berkata, "Aku yang mengutus para nabi." Aku itu kan Yesus. Mestinya Anda langsung tahu, oh berarti Yahweh itu Yesus. Ya, Yahweh yang mengutus para nabi. Jadi Nabi Musa diutus oleh Yesus, jungkir balik toh, jungkir balik. Nabi Elia diutus oleh Yesus, Anda jungkir balik toh, jungkir balik. Tapi itu benar Matius 23 ayat 34. Romo-romo, Anda jungkir balik kan ketika Anda mengetahui bahwa ternyata nabi siapa saja, Nabi Esra atau Nabi Nehemia diutus oleh Yesus. Ya jungkir balik, Pak. Nah, lalu sekolahmu 12 tahun ngapain? Padahal ayat Alkitab jelas, Matius 23 ayat 34. Aku yang mengutus semua nabi. Ya, itu nabi yang asli. Nah, nabi yang palsu di Perjanjian Lama yang gimana, Pak? Yeremia 23 ayat 21.
Aku tidak memilih nabi-nabi itu, kata Yesus nih. Yesus Yahweh, aku tidak memilih nabi-nabi itu. Tapi mereka sangat giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, tapi mereka bernubuat. Tuh, nabi palsu. Era perjanjian lama. Ya. Oke, di perjanjian lama ada nabi asli, ada nabi palsu. Nabi asli yang dipilih Yesus, diutus Yesus. Nabi palsu yang tidak dipilih Yesus, tidak diutus Yesus. Kemudian di perjanjian lama tidak ada rasul. Ya. Tidak ada sebutan rasul. Sebutan rasul baru ada di perjanjian baru, dimulai dari Matius 10 ya. Matius 10 itu ke-12 murid itu disebut 12 rasul. Nah, rasul sendiri ada yang asli, ada yang palsu ya. Contohnya Roma 1 ayat 1. Saulus atau Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Yesus, tugasnya adalah memberitakan Injil Kristus. Itu rasul asli itu dipilih oleh Yesus, kerjaannya memberitakan Injil Kristus. Injil itu artinya Yesus, berarti Yesusnya sudah Kristus, sudah Tuhan, sudah Allah. Itu rasul yang asli. Rasul palsu ada ayat Alkitabnya nggak ada. Misalnya 2 Korintus 11 ayat 13 itu ada rasul palsu. Diibaratkan seperti iblis yang menyamar jadi malaikat. Nah, rasul palsu itu diibaratkan iblis menyamar jadi malaikat. Kerjaannya bukan memberitakan Injil Kristus. Kalau di luar sana ada yang ngaku penginjil, karena rasul itu satu paket dengan memberitakan Injil ya. Ada yang mengatakan dirinya evangelis atau penginjil. Lalu yang diberitakan bukan Injil Kristus. Malah jadi mukalab, evangelis jadi mukalab coba. Ya, lalu sekarang karena mukalab udah kebongkar kedoknya, sekarang ke Yahudi-Yahudian ya. Mau jadi orang Yahudi, Judaism katanya. Judaism itu jemaah iblis loh. Ya. Dari Katolik jadi mukalab dulu. Kebongkar sama HTD kan, di sama HTD bongkar. Kamu ngaku evangelis. Evangelis itu Injilnya harus Kristus, Yesusnya harus sudah Kristus, harus sudah Allah, sudah Roh, sudah Tuhan. Sementara yang ngaku evangelis jadi mualaf ini yang diberitakan Yesusnya gondrong, Yesus menikah. Sangat rendah ya loh. Sangat primitif ilmunya, sangat rendah ya, IQ-nya ya. Terus sekarang dia lari ke Judaism. Judaism tak kasih tahu, Judaism itu jemaah iblis. Dan Wahyu 3 ayat 9, semua yang Judaism itu ya tersungkur di bawah kaki HTD. Kan HTD Kristen. Judaism itu sudah ditulis di Alkitab, kamu tersungkur di bawah kakinya orang Kristen. Nah, HTD ini orang Kristen ini, ya, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan segitiga, bukan Tritunggal. Kristen sejati ini, penyembah Yesus Kristus. Ya, itu rasul palsu. Ya. Cara bedainya gimana, Pak? Ya, 3 hal utama sih, 3 hal ya. Yang pertama, dia dipilih Yesus. Kalau dipilih Yesus itu asli. Kalau tidak dipilih Yesus tidak asli. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan firman dari Yesus dan memberitakan Yesus sudah Kristus atau Injil Kristus. Kemudian yang ketiga, dijamin selamat. Di dalam Lukas 13 ayat 28 ditulis Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi dijamin masuk surga ya. Jadi semua nabi dijamin masuk surga. Kalau yang palsu enggak, ya perlu didoakan, yang tidak dijamin surga. Kalau yang asli tidak perlu didoakan, nabi maupun rasul itu tidak perlu didoakan. Ya. Cara bedain yang lain biasanya tadi, kalau yang palsu itu pasti disanjung-sanjung setinggi langit. Ya. Kalau yang asli tenang-tenang aja. Paulus itu nabi dan rasul. Paulus itu dihujat, dicaci maki, tenang aja ya.
Ya, saya sebagai orang Kristen, kalau Paulus dihujat-hujat saya tenang aja. Lalu ada yang ngaku-ngaku nabi disanjung-sanjung setinggi langit ya toh. Paulus direndah-rendahkan ya toh. Itu baru Paulus itu. Saya belum bicara Yesus ya. Tapi yang namanya barang asli ya toh, emas adalah emas ya toh. Tapi kalau barang palsu meskipun kamu sanjung-sanjung ya selamat nggak dia yang kamu sanjung-sanjung? Belum tentu Pak lu piye. Nah, kalau nabinya nggak belum dijamin selamat, umatnya gimana ayo? Itu pertanyaan waktu saya zaman kecil yang tidak bisa dijawab itu. Sampai hari ini nggak bisa dijawab. Nabinya saja tidak dijamin selamat. Gimana pengikutnya? Rasulnya saja tidak dijamin selamat. Ya, harus didoakan misalnya. Harus disanjung-sanjung tiap tiap menit. Ya, tapi tidak dijamin selamat. Lah terus pengikutnya gimana? Tidak bisa dijawab, itu udah puluhan tahun itu. Ya, jadi kita dalam bingkai Indonesia Pancasila, kalau Anda mengimani punya nabi, punya rasul, silahkan Anda imani ya. Tidak usah dibanding-bandingkannya sama nabi dan rasul asli Alkitab. Oh, kalau Alkitab itu asli, kagak ada palsunya, kagak ada tiruannya ya. Ya seperti itu ya, very clear. Nanti ada description-nya di dalam komen Bapak Ibu Saudara ya. Itu jawaban Alkitabiah, cara membedakan nabi dan rasul yang asli atau dan yang palsu. Memang di Alkitab menulis kata nabi palsu, rasul palsu. Pak, guru palsu, pendeta palsu gimana Pak? Ya pendeta palsu itu yang masih memberitakan Tritunggal ya. Ya Bapa, Anak, Roh Kudus, memberitakan segitiga. Itu pendeta palsu, no, romo-romo palsu itu. Nggak ada ayatnya. Ya, Anda mau jungkir balik, berdalih kayak apapun, kagak ada ayatnya, itu ngarang semua itu. Tritunggal segitiga. Ya kalau beritanya ngarang ya pendetanya ngarang, romonya ngarang ya. Ngarang itu kan palsu. Ya, semua yang ngarang-ngarang itu palsu. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.